mulai dari yang pertama, di Bapak dan Ibu, ini menarik sebenarnya terkait tentang program rencana tenaga kerja mikro yang memang ini menjadi program rutin di Kementerian Ketenagakerjaan. Dan Bapak dan Ibu ini terus terang kalau saya dengar baru sekarang ya kita diminta untuk mengelaborasi secara detail terkait dengan program ini. Ya. Lanjut. Jadi RTK, Rencana Tenaga Kerja Mikro ini memang salah satu yang kita minta kepada perusahaan agar mereka bisa menyiapkan perencanaan tenaga kerjanya ke depan. Jadi mikro ini adalah untuk skala perusahaan. Landasan hukumnya ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kemudian ada juga Permenaker Trans Tahun 2010 tentang perencanaan tenaga kerja mikro. Jadi tujuannya adalah meminta perusahaan untuk memetakan kebutuhan perencanaan SDM-nya ke depan dan agar perencanaannya itu terarah. Sehingga diharapkan ketika ada perencanaan, maka terjaminlah perlindungan SDM-nya, hubungan industrial yang harmonis, kesejahteraan, dan seterusnya. Dan pembagian peran pemerintah pusat itu menyusun yang disebut dengan Rencana Tenaga Kerja Nasional, RTKN, kemudian provinsi menyusun RTKD, dan perusahaan menyusun yang sifatnya mikro untuk level perusahaan masing-masing. Dalam bahasa manajemen itu yang disebut dengan manpower planning. Ya, jadi perencanaan ke depan kira-kira kebutuhan tenaga kerjanya seperti apa. Ini adalah gambaran next framework bagaimana suatu RTK mikro itu disusun. Ada dinamika internal perusahaan, kemudian ada dinamika ya, eksternal sampai global, kemudian mereka membuat sebuah proyeksi perencanaan tenaga kerjanya seperti apa ke depan. Dan ini nanti menjadi masukan untuk penyusunan rencana tenaga kerja daerah dan rencana tenaga kerja nasional. Jadi pendekatannya bottom up, dari sifatnya itu mikro sampai kemudian nanti menjadi makro, dan itu juga suatu proses iterasi sebenarnya. Bapak dan Ibu, memang next potret yang ada masih jauh ya. Inilah yang salah satu tantangan bagi kami, karena kewajiban untuk mengisi data terkait tentang rencana tenaga kerja ke depan itu sejalan dengan sistem pelaporan WLKP, wajib lapor perusahaan ya, yang kemudian kita minta kepada semua perusahaan yang ada. Saat ini memang rata-rata baru 5%. Nah, inilah menjadi tantangan bagi kami, bagaimana kita terus melakukan kampanye kepada perusahaan bahwa mereka punya kewajiban untuk ya, memberikan laporan data-data terkait tentang perusahaannya. Ini adalah gambaran ya, yang paling tinggi memang Jakarta, kemudian yang paling rendah adalah di daerah semakin timur. Tapi ini juga terkait dengan realitas perusahaannya itu sendiri. Ya, kalau perusahaannya itu kemudian perusahaan kecil menengah, tentu kemudian seperti ini belum menjadi sebuah culture bagi mereka untuk melaporkan kepada pemerintah. Lanjut. Terkait dengan kegiatan ini sendiri, yang tahun lalu kita lakukan, kita memang punya kegiatan yang sifatnya offline. Dan menurut kami ini menarik sebenarnya, apalagi kalau dimungkinkan adanya kerjasama dengan mitra saat pelaksanaan offline. Ya, tahun lalu kita membuat 2 training of trainers, jadi kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh Kemnaker dengan pesertanya itu adalah para disnaker provinsi untuk memberikan bimbingan terkait dengan bagaimana melakukan perencanaan untuk penyusunan RTK mikro. Dan tahun lalu dilaksanakan 2 kali di wilayah tengah dan timur dan wilayah barat.
Kemudian Disnaker Provinsi yang kemudian melakukan training of trainers juga kepada Disnaker Kota Kabupaten, dan kemudian nanti mereka melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada perusahaan. Next. Namun tahun ini Bapak dan Ibu pimpinan dan anggota Komisi 9, kami karena keterbatasan anggaran kita memang hanya bisa melakukannya secara online, ya. Jadi tahun lalu kita bisa lakukan offline, tapi tahun ini online. Kita sudah laksanakan di tanggal 5 Maret, kemudian 15, 17 April, 22 April, dan kita masih ada kegiatan. Jadi terkait dengan agenda yang pertama, RTK Mikro ini memang menjadi salah satu program yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Secara berjenjang kita ingin memberikan pelatihan kepada perusahaan bagaimana cara membuat suatu perencanaan tenaga kerja ke depan. Dan alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik, dan dokumen inilah yang kemudian kami gunakan untuk perancangan rencana tenaga kerja daerah, rencana tenaga kerja nasional. Baik, ini yang pertama terkait dengan agenda yang pertama. Saya mohon izin untuk masuk kepada agenda yang kedua, implementasi skema School to Work Transition. Ini yang diminta oleh Sekretariat DPR kepada kami, Komisi 9, untuk kami memaparkan terkait dengan program ini. Bapak dan Ibu, yang pertama yang ingin kami sampaikan, memang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain ini menjadi kunci bagi Kementerian Ketenagakerjaan, karena kita melihat pembenahan atau perbaikan ketenagakerjaan itu tidak hanya bisa dilihat dari sisi hilir saja, tapi harus kita proaktif kepada sisi hulu. Jadi beberapa hal terkait dengan penciptaan lapangan kerja, kepastian penciptaan lapangan kerja, terkait dengan integrasi bagaimana apa yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dengan kementerian lain, kemudian pelatihan bersama, itu hanya bisa kita lakukan kalau adanya kolaborasi dengan KL yang lain. Dan alhamdulillah saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada support dari pimpinan Komisi 9 dan anggota Komisi 9. Selama 6 bulan kami diamanahkan, kita proaktif untuk mendatangi kementerian-kementerian lain, membuat MOU, mencari peluang untuk kami melakukan kerjasama. Ini contoh dengan BUMN terkait dengan produktivitas, Dikdasmen terkait dengan integrasi kurikulum SMK dengan BLK, UMKM kita ada pelatihan bersama, kemudian KKP kita mencoba mengeksplor penciptaan lapangan kerja di Kementerian Kelautan seperti apa, hal yang sama dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, kemudian P2MI lebih kepada pemanfaatan fasilitas kami, karena ini adalah program pemerintah bersama, Komdigi terkait dengan pelatihan digital talent, Badan Gizi Nasional terkait juga tentang penciptaan lapangan kerja baru, termasuk juga kami menjalin kerjasama dengan luar negeri untuk peluang pengiriman tenaga magang yang sifatnya itu adalah skill worker. Dan ini semua adalah bagian dari upaya-upaya yang kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Next, spesifik yang akan kita gulirkan dalam waktu dekat, kami melihat yang pertama, Bapak dan Ibu, program pelatihan yang kami lakukan selama ini dari Kemnaker itu variasinya sangat banyak, ya. Dari 300 balai latihan kerja yang kita miliki, kemudian masing-masing memiliki tema sendiri-sendiri yang memang sebagian sudah disesuaikan dengan kebutuhan lokal, tapi kami melihat untuk tahun ini kita perlu memutuskan fokus pelatihannya kemana. Sehingga kami menggabung itu semua dalam suatu skema yang kita sebut dengan program School to Work Transition. Apa itu? Program integrasi pelatihan dan pemagangan, di mana kami mencoba menjawab 3 pertanyaan dasar yang selama ini
program-program pelatihan kami itu sifatnya scatter. Jadi yang pertama, kami ingin fokus bahwa kita harus ada konsentrasi pelatihan untuk skill set masa depan. Yang skill set ini bisa berkembang terus. Yang kedua, kita perlu mengintegrasikan juga dengan pelatihan soft skill bahasa asing wirausaha. Jadi selama ini pelatihan itu dibuat terpisah, modul yang terpisah. Dan kita juga ingin bahwa pelatihan kita itu mengatasi mislink, mismatch dengan kebutuhan industri. Sehingga, dan yang kemudian juga harus dilaksanakan secara masif. Jadi ini 4 hal checkpoint yang menurut kami penting untuk kami bisa jawab terkait dengan apa yang akan menjadi fokus pelatihan kita untuk tahun ini. Ini adalah gambaran balai-balai besar yang kami miliki. Next. Sehingga dari rumusan itu dan melihat beberapa potret, ya sebelum saya sampai kepada ini adalah potret Bapak dan Ibu menjawab. Jadi pelatihan kita itu harus menjawab realitas saat ini. Yang pertama adalah tingkat pengangguran tertinggi pada usia 19-24 tahun. Realitas kedua, lulusan SMK memiliki proporsi pengangguran terbesar dibandingkan lulusan yang lain, proporsi. Dan yang ketiga, mismatch itu juga ternyata dilihat jurusan yang ada saat ini itu juga kalau kita lihat kenapa mismatch-nya cukup besar, berarti ada sesuatu yang belum pas dengan kurikulumnya. Menjawab itu semua, maka next, ini rumusan kami. Jadi kita sedang menuntaskan suatu paket program pelatihan School to Work Transition dengan 4 tema ini. Fokus bukan berarti yang lainnya tidak, gitu ya. Tapi adalah fokus dalam artian kita ingin tema-tema ini menjadi unggulan pelatihan kami tahun ini. Dan kami membutuhkan kerjasama juga dengan lintas kementerian, Kementerian Pertanian, Kementerian Komdigi, dan seterusnya, Perhutanan, Kementerian Kehutanan untuk bisa mengeksekusi ini. Jadi tema yang pertama itu adalah Smart Operation, itu pelatihan otomatisasi operasional perusahaan untuk peningkatan produktivitas. Smart Creative IT Skill, jadi pelatihan keterampilan kreatif berbasis teknologi IT, situ ada content creator, pengembangan web, ada basic AI dan seterusnya. Agroforestry, pelatihan pemanfaatan hutan sosial, kita punya hutan sosial yang luas dan itu belum teroptimalkan, sehingga kita bisa manfaatkan itu lebih kepada pemanfaatan resource. Dan terakhir itu adalah pelatihan yang terkait dengan tuntutan kebutuhan green jobs ke depan. Kalau smart operation tadi ada smart farming, ya, smart office dan seterusnya. Rancangan program nasional ini, inilah yang kita sebut dengan apprenticeship, ya, magang dalam konteksnya vokasi. Nanti akan ada skema online, kemudian ada offline di BLK, kemudian selama 3 bulan itu di industri. Dan kami berharap industri itu bersedia menerima karena mereka datang dengan project based learning. Jadi ada skill yang mereka bawa dan industri tinggal menyiapkan case-case mana yang kemudian mereka bisa bantu untuk diotomasikan, untuk kemudian disederhanakan, kemudian untuk diefisiensikan dan seterusnya. Sehingga sesudah itu baru kami berikan sertifikasi, atau mereka juga bisa membuat wirausaha sendiri. Jadi contoh Bapak dan Ibu, misalnya kalau ada building di sini, ini masih manual, ya, kita bisa latih di balai-balai kita agar mereka bisa merancang sebuah sistem otomatisasi. Ketika tidak ada orang di gedung ini, maka kemudian lampunya otomatis mati. Kemudian AC-nya bisa otomatis mati. Berapa jumlah orang itu bisa disesuaikan. Smart farming juga sama, ya. Ini yang kemudian kita berharap skill set yang bisa menjawab kebutuhan ke depan, dan ini bisa tetap akan dimanfaatkan dan akan terus berkembang ke depan. Next. Dan inilah gambaran, kita akan manfaatkan juga dukungan ekosistem digital yang kita sudah miliki saat ini. Ada skill hub,
ada Certi-Hub untuk sertifikasi, ada Career Hub, dan ada Biz Hub. Dan semua ini terintegrasi menjadi suatu ekosistem yang kami miliki menunjang program School to Work Transition yang akan kita gulirkan. Lanjut. Next. Ya, next. Sekarang kami masuk kepada bagian yang ketiga, Bapak dan Ibu, evaluasi permasalahan pemutusan hubungan kerja PHK sektor industri padat karya pemerintah atau swasta. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu pimpinan Komisi 9, anggota Komisi 9, ini adalah data PHK nasional. Memang kalau kita lihat potretnya 2020 itu COVID ya, terjadi peak sebesar 386.000 sekian, 2024 naik 2023 ya. Kemudian saat ini sudah terdata itu adalah sekitar 24.000. Jadi sudah sepertiga ya, sepertiga lebih dari, belum lebih ya, sepertiga dari tahun 2024 ya. Jadi kalau ada yang bertanya PHK year to year gabungannya itu saat ini dibandingkan tahun lalu memang meningkat ya, ini potretnya. Dan 3 provinsi terbanyak PHK, Jawa Tengah, Jakarta, Riau, dan 3 sektor terbanyak itu adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan aktivitas jasa lainnya. Tentu kita harus coba bedah next, apa sih penyebab PHK? Ini adalah hasil data dari kami dan ada contoh perusahaan. Ternyata kalau kita lihat memang dari ada 25 penyebab PHK yang mungkin 7 inilah yang dominan. Pertama karena memang perusahaannya rugi atau tutup karena pasar dalam negeri, luar negeri yang menurun. Relokasi, pindah ya, mencari upah yang lebih murah. Kemudian ada kasus perselisihan hubungan industrial, tapi ini biasanya tidak massal dari satu perusahaan. Kemudian tindakan balasan pengusaha akibat mogok kerja, jadi ini hubungan industrial juga. Ada untuk efisiensi, perusahaannya tetap survive, tapi dia kemudian mengurangi jumlah orang. Kemudian ada yang ya melakukan transformasi, perubahan bisnis dan seterusnya. Kemudian yang terakhir itu adalah pilot, karena beban terkait dengan kewajiban kepada kreditur dan seterusnya. Jadi penyebab PHK juga beragam, sehingga ketika kita ditanya mitigasinya seperti apa, tentu kita juga harus melihat case by case-nya seperti apa. Lanjut. Next. Ya, ini adalah gambaran sektor industri yang mengalami tekanan dan potensial tumbuh. Ini beberapa peta yang ada, dan ini kami terus pertajam sesuai dengan permintaan dari Komisi 9 juga kalau tidak salah. Terakhir kita diminta memiliki peta risiko industri yang kemudian PHK-nya tinggi. Ini adalah potret sebagian yang kita miliki. Next. Kemudian kami juga ingin sampaikan khusus terkait dengan TPT ya, industri tekstil dan produk tekstil. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebenarnya kalau kita lihat PHK itu benar ada, dan juga PHK itu kemudian relatif lebih tinggi dari tahun lalu, tapi potret real juga menunjukkan bahwa investasi baru itu juga ada. Ini data dari Kementerian Perindustrian. Kalau kita lihat terkait dengan survei dari Sakernas juga, jumlah tenaga kerja sektor industri pakaian jadi malah terjadi peningkatan. Ya, Agustus 2024 dibandingkan dengan Agustus 2023. Tapi ini memang potret 6 bulan yang lalu ya. Kemudian jumlah tenaga kerja pada sektor industri tekstil itu relatif lebih stabil. Jadi ini adalah gambaran yang lebih real bagaimana ada PHK dan kemudian ada pertumbuhan industri juga. Kalau kita lihat yang di kiri, investasi PMA, investasi PMDN dan seterusnya, memang ada peningkatan dan ada penurunan, menunjukkan sebuah dinamika, sehingga yang memang yang ditunggu dari pemerintah adalah antisipasi dan mitigasinya seperti apa. Next. Yang pertama, terkait dengan langkah antisipasi dari pemerintah, ada beberapa poin yang kemudian itu langsung di bawah koordinasi Menko Perekonomian,
itu terkait dengan kebijakan fiskal dan insentif pajak, stimulus ekonomi, dukungan restrukturisasi utang, proteksi industri dalam negeri, diversifikasi pasar dan ekspor, dan digitalisasi dan inovasi. Saya mohon izin tidak berpanjang lebar di sini, dan kemudian juga spesifik next untuk industri padat karya, ini kami juga ikut dalam rumusan di Kemenko bahwa ada fasilitas tax allowance, ada pembiayaan kredit investasi, ada insentif PPH pasal 21 dan bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja di BPJS. Ini kita rumuskan di awal tahun 2025 dan alhamdulillah itu sudah jadi kebijakan, sebuah upaya kita untuk melindungi industri padat karya. Walaupun tentu kita melihat ini harus terus kita review dan harus terus kita sempurnakan. Dan terakhir, next, spesifik di bidang ketenagakerjaan, ini adalah upaya kami. Yang pertama, preventif, kita sedang membuat peta risiko PHK. Dan kita mulai sesuai dengan arahan dari Komisi 9 waktu rapat kami terakhir, kita mulai dari sektor industri, dan nanti kita akan mengerucut kepada entitasnya itu adalah perusahaan. Dan kita akan libatkan dinas-dinas ya untuk keluar dengan early warning system sektor atau perusahaan yang kemungkinan besar PHK. Dan saya ingin laporkan juga good news, perkembangan dalam 1 bulan terakhir, teman-teman dari Kementerian Keuangan juga siap mensupport data terkait dengan pajak ya PPh 21, sehingga dari situ kita juga bisa melakukan estimasi apakah sudah terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja atau belum, trennya seperti apa dari suatu perusahaan, sehingga kita bisa lakukan itu untuk mitigasi, melihat kemungkinan terburuk selanjutnya seperti apa. Itulah yang nomor 2, sinkronisasi data bulanan. Jadi ini adalah inisiatif baru dan kami mohon dukungan dan support dari Komisi 9. Dalam tim itu ada Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, BPS, dan Bank Indonesia. Kita ingin ada data bulanan terkait dengan ketenagakerjaan. Jadi data bulanan itu tidak hanya inflasi atau indikator-indikator makro, tapi kita juga ingin ada indikator-indikator tenaga kerjaan. Berapa jumlah tenaga kerja per bulan meningkatnya atau berkurangnya, basis datanya itu adalah integrasi tadi dari lintas KL. Kemudian penguatan koordinasi dengan dinas, ya ini kita sedang rencanakan untuk melakukan rakor pada bulan ini. Kemudian peningkatan kualitas mediator hubungan industrial, kemudian penguatan tugas dan fungsi pengawas ketenagakerjaan. Ini upaya preventif yang sedang kami lakukan, termasuk juga yang sudah kita siapkan di awal tahun, itu adalah alhamdulillah PP nomor 6 tahun 2025. Bagaimana dengan PP nomor 6 ini menyempurnakan benefit manfaat dari JKP yang awalnya itu hanya 45% dari upah 3 bulan pertama ketika seseorang itu di PHK, sekarang 60% dari upah selama 6 bulan. Jadi kalau seseorang itu dia ya anggota BPJS Naker, dia di PHK selama 6 bulan, mereka mendapatkan uang tunai 60% selama 6 bulan. Dan ya, manfaat pelatihan kerja yang awalnya itu hanya sebesar 1 juta kemudian menjadi 2,4 juta. Dan balai-balai latihan kerja kami itu terbuka sekarang ya. Jadi mereka ingin upskilling, reskilling terkait dengan apa, menu-menunya ada dan kita akan salurkan mereka untuk mendapatkan pelatihan. Ya, apakah itu offline ataupun online tentu bisa. Kemudian kami terus berusaha untuk memperbaiki informasi terkait tentang lowongan pekerjaan. Kalau secara online kami memiliki Siap Kerja dan secara offline kita memiliki Job Fair yang juga kita bekerja sama dengan dinas, dan terakhir layanan kewirausahaan. Itu adalah gambaran Bapak dan Ibu upaya, dan sekarang mungkin Bapak dan Ibu juga sudah mendengar
di bawah koordinasi Menko Perekonomian dan Mensesnek sedang disiapkan terkait dengan Satgas PHK. Dan kita berharap Satgas PHK ini lebih luas juga, tidak hanya bicara PHK tapi juga sampai menarik ke hulu, itu adalah terkait dengan penciptaan lapangan kerja. Lanjut, dan terakhir saya mohon izin untuk masuk ke agenda yang keempat terkait dengan program dan anggaran yang bersumber PHLN di Kemnaker. Jadi Bapak dan Ibu, mengapa agenda ini kami usulkan? Jadi kami mohon maaf karena ada suatu dinamika yang baru ya, bahwa untuk PHLN ternyata itu harus mendapatkan persetujuan. Ini adalah Undang-Undang 62 2004 tentang APBN tahun 2025, bahwa harus mendapatkan persetujuan dari alat kelengkapan DPR. Yang awalnya kami sudah siapkan sebagai rumah atau cangkangnya, ya, dan kemudian untuk itu top up-nya, untuk penambahannya sesuai dengan undang-undang, maka kami membutuhkan persetujuan dari Komisi 9. Kami sudah di anggaran kita yang sudah kita sepakati, yang sudah ditetapkan, yang sudah disetujui, itu ada project list draft sebagai cangkang sebesar 2 miliar dan pengembangan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Banyuwangi sebesar 5 miliar. Itu awalnya memang untuk cangkangnya ya, untuk rumahnya dan untuk di top up pada tahun anggaran 2025 ini. Tapi karena tadi harus ada suatu mekanisme persetujuan, maka kesempatan ini kami gunakan untuk memanfaatkan dukungan dan support dari Komisi 9 terkait dengan rencana. Apa yang akan kami lakukan untuk project list draft, kita akan sampaikan detail. Itu ada butuh tambahan anggaran sebesar 117 miliar dan kemudian BPPP Banyuwangi sebesar 17 miliar. Saya mohon izin untuk menyampaikan yang pertama, project list draft. Jadi project list draft ini mulai dari tahun 2024 gitu ya, hingga tahun 2027 itu dengan nilai sebesar 2,2 T. Project ini dilatar belakangi kebutuhan sistem informasi pasar kerja. Jadi memang kalau kita lihat best practice dari luar negeri, Kementerian Ketenagakerjaan itu membutuhkan suatu platform labor market information system yang kuat. Jadi tidak ada lagi calo pungli terkait dengan penempatan kerja dan seterusnya. Jadi setiap orang bisa dengan mudah mencari info lowongan pekerjaan dalam sebuah platform, dan itu kita masih belum sampai ke sana. Kita harus terus memperbaiki, dan disinilah kemudian project list draft itu menjadi rasional latar belakang, dan ini adalah pinjaman dari World Bank. Jadi proyek ini latar belakangnya itu adalah ada terkait dengan Perpres, kemudian dan seterusnya, dan outputnya adalah sistem informasi pasar kerja yang handal, labor market observatory, public employment services, dan pelatihan kerja. Jadi ini termasuk juga untuk renovasi beberapa balai latihan kerja yang ada di Kemnaker. Next, komponen A, pengembangan sistem informasi pasar kerja yang handal, ini outputnya. Komponen B, pemanfaatan informasi pasar kerja. Komponen C, penguatan kapasitas kelembagaan. Ya, jadi akan ada juga penguatan kelembagaan, mulai dari pendirian project management unit dan seterusnya. Dan untuk tahun 2025, next, yang memang kami sudah alokasikan awal di Kemenkeu itu 2M. Ya, dan kita membutuhkan tambahan anggaran, ini adalah bantuan luar negeri, untuk rincian kegiatan sesuai dengan work plan yang sudah di-approve oleh Bank Dunia sebenarnya tahun 2024 yang lalu. Ya, jadi ada revitalisasi arsitektur sistem, kemudian adjustment peningkatan kemampuan, pengumpulan, dan seterusnya, ini sebesar 117 miliar. Ya, dibandingkan dengan anggaran Kemnaker yang 2,6 triliun sebenarnya ya lumayan sih ya untuk kita kemudian tambahannya. Kemudian kami izin yang kedua itu adalah proyek BPVP Banyuwangi. Ini adalah pinjaman dari Austria, ini juga sudah berjalan. Kalau tadi list draft dari 2024, kalau BPVP ini tahun 2023 sebenarnya. Jadi sudah kesepakatannya.
Jadi pengembangan pelatihan vokasi di Banyuwangi untuk bidang welding. Jadi Bapak dan Ibu, welding ini kebutuhannya besar di luar negeri, ya, kebutuhannya besar, dan memang Banyuwangi dianggap sebagai salah satu nanti pusat untuk pelatihan excellent untuk welding, termasuk juga tourism, ya. Kemudian skema yang waktu itu disepakati tahun 2023, pinjaman itu untuk 4 komponen utama: pengadaan peralatan pelatihan, pembangunan gedung, training services, dan asistensi oleh expert dari Austria. Alokasi awal yang sudah kita taruh di anggaran Kemnaker 5,4. Kemudian kita membutuhkan tambahan 17 miliar untuk tambahan anggaran untuk training services, asistensi, dan dukungan teknis. Next. Dan ini adalah beberapa dokumentasi, karena tadi sudah jalan dari 2023 ya, jadi sudah ada pembangunan gedungnya. Ini adalah sebagai laporan juga, gedung pariwisata untuk pengelasan. Next, lanjut, ya, lanjut. Dan tahun ini kita butuh untuk program sebenarnya. Jadi mulai melakukan program pelatihan dan asistensinya, ya. Ini sudah ada training of trainers, program pariwisata, training of trainers untuk program pengelasan yang dilakukan tahun lalu sebenarnya. Baik, terakhir ya, itu yang bisa kami sampaikan. Ya, Bu Pimpinan Sidang, Bapak dan Ibu Pimpinan Komisi 9, Bapak Ibu anggota, dan kami dari Kementerian Ketenagakerjaan mohon dukungan dari anggota Komisi 9 DPR RI yang terhormat atas kebutuhan penambahan pagu pinjaman luar negeri Kemnaker tahun 2025 untuk pelaksanaan list draft dan pengembangan BPVP Banyuwangi tadi. Demikian yang bisa kami sampaikan, mohon maaf agak lebih dari 20 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.